Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, Kisah Mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman horor yang diunggah langsung oleh pemilik akun Twitter @halonindi. Disebutkan jika cerita ini merupakan kejadian pribadi yang menimpa teman SMA-nya yang bernama Ima. Pengalamannya itu dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya, tanpa disebutkan wilayah rinci rumahnya. Cerita kali ini tentunya sangat epik dan akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Ayah Ima adalah seorang seniman pelukis. Jadi, tak aneh di rumahnya itu banyak sekali lukisan. Bahkan, cat dinding di dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya yang biasa dipanggil Oma, kesehariannya merupakan ibu rumah tangga. Sebagai penggambaran, rumah Ima tepat berada di pinggir jalan, namun selalu bernuansa sepi dari keramaian. Ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang bisa dikatakan cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang. Ayah Ima, ibu Ima yang dipanggil Oma, dan Ima. Ditambah peliharaan kesayangan keluarga, yaitu seekor kucing. Tidak seperti rumah yang berada di pinggiran jalan lain. Hawa rumah mereka tenang, sejuk, dan sepi. Saat berada di rumah tersebut, banyak sekali kejadian aneh terjadi. Itu terjadi bukan hanya di rumah Ima, tetapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantu yang sangat jahil, tapi tidak pernah berani menampakkan wujud sebenarnya. Di jalan itu memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulans datang. Bahkan jika korban luka ringan, hanya diobati di sana dengan betadine. Suatu hari, ayahnya Ima kedatangan tamu yang merupakan seorang temannya yang juga sesama seniman pelukis dari Bali. Jika digambarkan, tamu tersebut berambut panjang sepinggang. Sebut saja namanya Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan ayah, Baim bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba, tengah malam pukul 12:30, semua sedang tidur. Baim teriak minta tolong, manggil-manggil nama ayah. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Ketika ditanya, Baim mengatakan bahwa rambut panjangnya itu tiba-tiba melilit sendiri di sandaran kasur. Karena disaksikan langsung semua orang yang ada di rumah itu, mereka pun percaya. Semua panik berusaha melepas rambutnya yang melilit, dan tidak semua rambut bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel karena masih terlihat shock dengan kejadian semalam. Sangat jahil sekali hantu di rumah Ima tersebut. Orang sedang istirahat, capek karena menempuh perjalanan jauh,
justru dijaili dengan dililit rambutnya ke senderan kasur. Saat itu juga, ayah Ima langsung mendatangi Ustadz untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya, kamar itu selalu kosong dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati. Jadi mereka mengerjai Baim agar tidak betah tinggal di rumah Ima. Malam hari di ruang TV, Ima mendengar seperti ada orang yang bilang tung 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 berulang-ulang. Malam itu, Ima tak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya, dia menumpuk bantal untuk menutupi telinganya. Kebiasaan menutup telinga sebelum tidur pun menjadi rutinitas dia sampai sekarang. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 11 malam ke atas. Keluarga Ima jam 8 malam sudah di kamar masing-masing dan tidak ada aktivitas lagi di ruang apapun. Pernah tiba-tiba suatu malam ada yang buka pintu garasi. Ayah langsung mengecek keluar rumah, memastikan siapa yang berani tengah malam memainkan pintu garasi rumahnya. Setelah dilihat, ternyata tak ada orang. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok mana bisa dibuka tutup oleh seseorang. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit, ada yang mengetok dan menggerakkan gagang pintunya. Namun anehnya, kejadian ini bukan hanya terjadi di rumah Ima, tetapi juga sering terjadi ke rumah tetangga yang lain. Pernah juga ada kejadian saat pengunggah cerita, yakni Nindi, yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima, dan teman-teman lainnya asik bercengkrama sebelum tidur. Mereka semua tidur di ruang TV, karena jika tidur di kamar Ima pasti tidak akan muat. Dan juga tidak ada yang berani tidur malam itu, bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu mereka tidur sangat larut karena asik bermain game. Salah satu dari mereka, yakni Yeye, minta untuk menyalakan terus TV karena takut mendengar hal-hal yang mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah-tengah antara teman-temannya. Entah mengapa susah sekali untuk tidur di malam itu. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tak bisa melakukannya. Hingga akhirnya, Nindi dibangunkan oleh Ima untuk pindah tidurnya di kamar. Sedangkan yang lain di ruang TV. Esok paginya, mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima tidur di kamar berdua. Jujur, Nindi jika mandi lama sekali. Tapi kalau di rumah Ima, dia tak bisa lama-lama. Soalnya, ia merasa ada yang memperhatikannya terus. Apalagi ketika wajahnya sedang menggunakan sabun pencuci muka. Suatu hari, ayah Ima ada pameran lukis ke luar kota. Jadi, Ima tidur bersama ibu di kamar berdua. Besok paginya, ayah Ima menelepon dan menanyakan apa ada yang menelepon semalam. Ibunya pun menjawab tidak ada, karena malam itu dirinya tidak memegang ponsel sama sekali dan ponselnya juga berada di ruang TV. Malam berikutnya, ponsel Ibu Ima seperti biasa ada di ruang TV dan tiba-tiba ponsel berdering. Sontak ibu membangunkan Ima untuk minta diantar mengambil ponselnya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga sudah berhenti berdering. Ima pikir itu dari orang yang tak penting. Tak beberapa lama, ponsel ibunya kembali berdering lagi. Tetapi tetap saja, ibu dan Ima lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya yang berada di ruang TV.
Esok paginya, ketika mengecek ponsel, ternyata tidak ada panggilan keluar satupun malam itu. Jadi, siapa yang berani memainkan ponsel ibunya Ima? Sore harinya, Ima sedang asik menonton TV bersama ibunya. Kemudian ada suara aneh. Terdengar Getek, getek, getek. dari arah dapur. Seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu berbicara seperti memperingatkan. Boleh diam di sini, tapi jangan ganggu. Bukannya berhenti, suara aneh itu justru semakin keras. Ima dan ibunya pun langsung berlari ke kamar ketakutan. Tapi mereka akhirnya justru tertawa karena melihat tingkah laku mereka yang bisa dibilang lucu. Suara itu lalu berhenti dan disusul suara siulan. Arah suaranya dari ruang TV. Mereka heran siapa yang bersiul. Padahal hanya berdua di rumah itu. Singkat cerita, karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar berdua bersama ibunya, dan ayahnya tidur di kamar satu sendirian. Malam itu, pukul 11, tiba-tiba ada suara seperti botol pilok yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun membangunkan Ima, mengajak untuk pindah ke kamar lain, karena suaranya berulang semakin keras. Saat keluar kamar, ingin pindah ke kamar lain, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali. Seolah mereka seperti memberikan salam perpisahan pada Ima dan ibunya. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal, sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini, Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari, kakeknya, sebut saja Aki, sedang mencari belut di sawah. Nah, ceritanya, Aki ini merasa kelelahan dan memutuskan istirahat di depan rumah kosong itu. Aki meluruskan kakinya sembari bersandar dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba, Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu, seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki merasa heran, rumah kosong tapi ada orang. Selang beberapa menit, Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar satu, lari kecil menuju dapur. Sontak Aki kaget dan tak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang melakukan tindakan mesum di dalam. Seketika, Aki langsung laporkan ke tetangga yang memiliki usaha bengkel. Kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian, mereka masuk untuk mengecek ke setiap ruangan dan ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Begitulah cerita rumah tua yang sempat ditinggali Ima dan keluarganya. Ima dan keluarganya kini sudah bisa hidup aman dan damai di rumah barunya. Oke guys, itulah tadi cerita pengalaman Ima dan keluarganya yang diteror hantu di rumahnya sendiri. Walaupun hantu tersebut tidak menunjukkan wujudnya, tetapi teror yang ditunjukkan sangat menyeramkan.
Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra, undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.